ditransfer karena adanya perbedaan temperatur, ya. Jadi itu esensial. Jadi suatu panas bisa ditransfer hanya bila terjadi perbedaan temperatur. Lalu kita bahas juga tiga metode untuk transfer panas, ya. Jadi kita bahas sedikit tentang konduksi, kita bahas sedikit tentang konveksi, dan juga sedikit tentang radiasi. Nah, mulai minggu ini, mungkin sampai dengan minggu depan, kita akan membahas konduksi secara lebih dalam, gitu ya. Oke. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dulu objektif dan outline ya dari pertemuan kita kali ini dan minggu depan. Kira-kira ini saya gabung ya. Jadi objektifnya sebenarnya saudara-saudara bisa langsung lihat di RPS ya. Oh, tolong ingatkan saya Salva ya sama Fiandra. Saya udah share RPS belum ya? Maaf Ibu, apa itu? RPS Rancangan ini. Jadi kayak pembahasan pokok bahasan kita per minggu. Itu saya udah bahas belum ya? Ya sudah kirim belum ya? Silabus, RPS itu belum ya? belum Ibu. Oke, nanti tolong ingetin saya ya. Ya, jadi kalian berhak untuk tahu itu kita dalam satu semester ini rancangan pembelajarannya seperti apa ya. Nanti saya bagikan ke Salva dan juga ke Andra ya selaku korti. Oke, jadi objektif ini bisa dibaca di RPS nanti. Mungkin saya jelaskan. Oke. Oke. Jadi objektifnya yang pertama ya. Saudara-saudara diharapkan nanti mampu menjelaskan pola perpindahan panas secara umum ya. Ini seharusnya sudah bisa ya. Jadi panas itu tertransfer karena adanya perbedaan temperatur ya. Kemudian saudara-saudara nanti diharapkan mampu menjelaskan secara umum perpindahan panas secara satu dimensi pada permukaan datar, silinder, dan bola. Kemudian juga mampu menjelaskan kondisi-kondisi batas atau boundary conditions pada konduksi. Kemudian juga diharapkan mampu untuk memberikan solusi pada berbagai permasalahan ya, untuk kasus perpindahan panas satu dimensi. Kemudian juga kita akan, saudara-saudara diharapkan bisa menjelaskan tentang konduktivitas panas dan juga energi panas yang terbangkitkan. Nah, untuk menjawab objektif itu, maka perkuliahan kali ini dan minggu depan ini saya susun dalam menjadi 4 outline ya. Saya kira, jadi yang pertama definisi konduksi dan Fourier law, di mana ini kita sudah bahas di minggu lalu, tapi saya akan kasih brief review ya. Kita sudah bahas di 2 minggu lalu. Lalu kita akan membahas juga tentang konduktivitas panas ya. Dan kemudian kita akan membahas perpindahan panas pada kondisi tunak satu dimensi. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya steady state one dimensional conduction. Ya, jadi kondisi tunak itu sama dengan steady state. Jadi jika saudara-saudara baca artikel atau baca paper tentang perpindahan panas gitu ya, terus ada istilah steady state dan kondisi tunak itu artinya sama. Ya, kemudian satu dimensi ya, one dimensional. Kemudian kita akan lihat itu di 3 bentuk permukaan yang umum ya, jadi permukaan datar, silinder, dan bola. Kemudian kita juga akan bahas tentang energi panas yang terbangkitkan. Untuk hari ini mungkin saya akan bahas tentang definisi dan konduksi panas ya. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang perpindahan panas pada permukaan datar. Ya, sisanya kita akan bahas di minggu depan. Oke, referensi saya cantumkan juga ya. Ini nanti juga akan saya bagikan ke saudara-saudara. Silakan coba dicari referensinya online ya. Saya juga dapat yang online. Jadi seharusnya it's no problem for you guys to find it ya. Oke. Ini sebenarnya review atau recap dari pengantar kita di 2 minggu lalu ya, tentang definisi dan tentang Fourier law. Ya, jadi konduksi itu
itu adalah perpindahan panas yang terjadi dari partikel yang lebih energik ke partikel yang kurang energik akibat adanya interaksi. Nah, misal kita lihat ada yang ngebakar steel rod ya, jadi batang metal gitu ya, pembaja. Jadi di titik A, karena adanya panas, sumber panas, maka partikel itu dia akan bergerak lebih energik. Dan karena ada perpindahan suhu, dia akan bergerak dan dia akan berbenturan nih dengan tetangga-tetangganya ya. Dia akan bergerak dan mengejar partikelnya yang kurang energik gitu ya. Kemudian kita juga udah bahas 2 minggu lalu bahwa laju perpindahan panas untuk konduksi itu ditentukan dari Fourier law of heat conduction ya. Di mana kita tentukan ada heat flux, di mana itu artinya adalah basically adalah heat transfer dibagi luas area ya. Jadi luas area itu adalah luas area normal yang dilalui oleh panas. Ya, kemudian kita punya heat flux, kita punya heat transfer. Kemarin kita juga udah coba contohnya, so I think this is no problem for you guys. Ya, bisa dilihat catatannya. Dan aku lanjut aja ke, aku mau bahas sedikit tentang Fourier law. Sepertinya 2 minggu yang lalu aku juga udah mention ya bahwa Fourier law itu sebenarnya ditentukan. Jadi si Profesor Fourier ini menemukan persamaan itu dari hasil eksperimen terobservasi. Ya, jadi itu bukan merupakan penurunan dari sebuah prinsip. Gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba Fourier ngelamun terus tiba-tiba dia terilhami gitu ya pada suatu teori atau prinsip. Terus dia menghasilkan si Fourier law of conduction heat gitu ya. Tapi itu merupakan hasil dari eksperimen terobservasi. Ya. Salah satu eksperimennya dia menggunakan batang baja ya, bukan batang baja, batang metal ya, metal rod. Ya, di mana di satu sisi dia memiliki suhu T1. Kemudian di sisi 2, di sisi ujungnya disebutlah ini ada T2 ya. Kemudian delta T basically adalah perbedaan suhu di kedua ujung batang. Dan kemudian dia cek juga bahwa dia tentukan juga bahwa aliran panas ya. Jadi perpindahan panas itu terjadi dari sisi kiri ke kanan ya. Ini bisa dilihat dari si panah-panah merah ini. Kemudian dia mendefinisikan panjang dari ujung kiri ke ujung kanan itu adalah delta X. Dia melakukan eksperimen ini pada kondisi tunak ya, steady state. Jadi perpindahan panas itu independen terhadap waktu gitu ya. Jadi itu artinya kondisi steady state ya. Nanti itu juga akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Nah, kemudian pada eksperimen ini Fourier mengasumsikan bahwa perpindahan panas itu hanya terjadi pada satu direction, ya, ke arah X saja. Jadi seolah-olah perpindahan panas yang ke arah lateral itu, perpindahan panas ke arah lateral itu semua tidak terjadi ya. Jadi seolah-olah sisi lateralnya itu terinsulasi, gitu ya. Nah, kemudian Fourier lihat ada hubungan antara delta T, delta X, dan juga luas permukaan normal, ya, normal terhadap arah perpindahan panas. Nah, kemudian dia coba observasi, ketika dia pegang nilai delta T dan delta X-nya ini dijaga sama, ternyata besarnya laju perpindahan itu sebanding atau proporsional dengan nilai A. Ya, sebanding atau proporsional itu artinya jika luas permukaannya membesar, maka laju perpindahan panasnya juga semakin besar. Ya, jadi A naik, Qx juga naik. Kalau A turun, Qx juga turun. Ini proporsional. Kemudian dia lihat lagi, kalau delta T dan A yang dia jaga sama, maka dia mendapatkan hubungan bahwa laju perpindahan panas atau Qx itu berbanding terbalik dengan delta X. Ya.
Jadi semakin pendek delta X, maka laju perpindahan panasnya akan semakin tinggi. Ya, ini berbanding terbalik. Kemudian dia lihat lagi, jika nilai A dan nilai delta X dijaga sama, maka nilai Qx itu akan proporsional dengan, this is not delta T. Ya. Bila delta A dan delta X dijaga sama, maka nilai Qx akan proporsional dengan nilai delta T. Ya, maka dari itu dia dapat hubungan bahwa Qx itu adalah, saya agak lupa ini bacanya gimana ya. Cuman ini maksudnya ada korelasi. Jadi bentuk korelasinya adalah A delta T per delta X. Ya. Kemudian Fourier melihat lagi, kalau dia mengubah materialnya, apa yang akan terjadi pada si perpindahan panas ini? Nah, misal dia ubah dari material plastik, dari metal ke plastik gitu ya. Kemudian nilai delta T, delta X, dan nilai A itu dijaga sama, maka dia mendapatkan bahwa delta Qx itu akan berubah secara proporsional. Ya. Di mana material plastik ini besarnya laju perpindahan panasnya lebih kecil daripada metal. Ya. Dari situ dia introduce satu nilai yang disebut dengan konduktivitas material atau K. Ya. Dengan adanya K ini, persamaan laju perpindahan panas jadi komplit ya. Ini yang seperti yang saudara-saudara tahu di 2 minggu lalu dan juga di slide paling depan. Ya. Nah, kemudian dievaluasi terhadap limit delta X sama dengan 0. Nah, ini kalau masalah limit, saudara-saudara ingatlah matematika teknik yang semester 1 ya. Itu ada turunan, limit, ya, in case saudara-saudara pengen tahu lebih banyak gitu ya. Kalau enggak ya udah ini diterima aja gitu. Ya. Jadi pada kondisi limit delta X sama dengan 0, maka laju perpindahan panas ditentukan dengan minus KA dt turunan temperatur terhadap turunan X, ya, dt per dx. Kemudian heat flux kembali lagi adalah laju perpindahan panas yang dibagi dengan luas permukaan. Ya. Jadi minus K dt per dx. Ya, bagian ini basically menceritakan sedikit atau sejarahnya terbentuknya si Fourier law ini gitu ya. Jadi saudara-saudara mendapatkan gambaran dengan memahami ini sih, mudah-mudahan nggak yang asal hafal gitu, jadi paham gitu ya. Oke. Bentar ya, saya pause sebentar mau lihat wajah-wajah kalian. Oke. Oke. Beberapa yang belum buka kamera, saya harap mau buka kamera ya. Biar nggak awkward aja gitu sebenarnya saya ngobrol sendiri kalau kameranya ditutup. Ya. Oke, saya lanjut sedikit tentang konduktivitas panas. Ya, atau nilai K. Jadi, kalau kita mau menggunakan Fourier, kita harus tahu nilai si konduktivitas panas material atau nilai K. Nah, nilai K ini bergantungnya sama apa sih? Jadi dia bergantung sama struktur fisik material serta sifat atomik dan molekular material. Ya. Jadi kerapatan posisi partikel di dalam material itu menentukan sebuah nilai K. Ya, semakin rapat posisinya, maka dia nilai K-nya akan semakin tinggi. Ya. Nah, pada kondisi isotropik, nilai K ini akan sama nilainya di segala arah. Jadi mungkin dari slide ini yang
mesti diingat adalah istilah isotropik ini ya. Karena sebenarnya K itu tidak selalu sama, walaupun pada satu material yang sama ya. Nah, jadi pada suatu kondisi isotropik, jika kita mengasumsikan sesuatu dalam kondisi isotropik, berarti kita mengasumsikan bahwa nilai K itu sama ke segala arah. Ya, ke segala arah itu maksudnya dalam 3 dimensi. Jadi X, Y, Z itu nilai K-nya sama ya. KZ sama dengan KX sama dengan KY sama dengan K. Ya. Oke, kemudian ini yang saya jelaskan tadi, poin ketiga bahwa nilai K itu paling besar di benda padat, kemudian dilanjutkan dengan liquid, dilanjutkan dengan gas ya, karena ini disebabkan oleh kerapatan molekul dalam material. Jadi benda padat itu posisi molekulnya itu lebih rapat tentu dibandingkan liquid sama gas ya. Jadi dia memiliki bisa menghantarkan panas secara lebih baik. Oke, ini gambaran aja tentang nilai K ya, thermal conductivity untuk metal dan juga untuk liquid. Ini liquid di sini. Dan juga gas. Ya. Jadi kalau dilihat ini nilainya bisa cukup besar ya perbedaannya. Oke. Basically untuk perkuliahan kali ini nilai konduktivitas thermal ya atau konduktivitas panas saya akan berikan at least sampai UTS. Ya. Saya akan berikan. Jadi di soal itu kita akan ketahui gitu ya. Nilai konduktivitas sebuah material, tapi saya akan kasih referensi, jadi ada print out gitu ya dari buku referensi yang saya gunakan untuk mengajar, itu tentang penentuan nilai konduktivitas material, ya nilai K. Jadi itu nanti akan saya bagikan ke Korpi silakan bagikan ke teman-teman, itu silakan dibaca ya untuk referensi saudara-saudara. Karena mungkin nanti saudara-saudara perlu untuk tesis ya atau skripsi ya. Kalau saudara-saudara nanti lanjut S2, S3 juga perlu untuk dissertation gitu ya. Jadi saya kasih bahannya. Oke. Oke, jadi kita udah bahas sedikit tentang konduktivitas thermal ya. Kemudian sekarang kita akan bahas perpindahan panas pada kondisi tunak satu dimensi. Ya. Apa sih kondisi tunak? Ya, tadi saya jelaskan kondisi tunak itu sama dengan istilahnya sama dengan steady state. Ya. Oke. Satu dimensi saya breakdown sedikit ya definisi. Jadi satu dimensi artinya perpindahan panas terjadi pada satu arah koordinat saja. Ya, kita mengabaikan arah aliran panas lainnya. Jadi kita anggap bahwa aliran panas ke arah lain itu terisolasi. Jadi kita melihat hanya satu arah koordinat, ya. Itu satu dimensi pengertiannya. Kemudian kondisi tunak tadi atau steady state artinya perpindahan panas pada setiap titik itu adalah independen terhadap waktu. Ya, jadi nilainya itu nggak bergantung sama waktu. Itu kita anggap sebagai kondisi tunak atau steady state. Nah, di kondisi nyata, ya, di kondisi nyata. Di jalan, Senjuari Iwan. Di kondisi nyata, kondisi tunak atau steady state ini sangat sulit untuk tercapai ya. Jadi misal saya ada dalam ruangan nih sekarang ya. Jadi ada cahaya matahari dari luar, itu ada heat transfer dari luar ke dalam. Ini kita nggak bisa dalam kondisi real seperti ini, kita nggak bisa anggap ini sebagai kondisi tunak gitu ya.
Tapi usually dalam studi ya, kita mendefinisikan permukaannya itu sebagai tebal yang sangat tipis dan permukaan yang sangat luas. Nah, itu sudah cukup bisa merepresentasikan kondisi tunak. Ya, jadi karena dia sangat tipis, maka perpindahan panasnya terhadap waktu itu sangat kecil gitu ya. Jadi keterkaitannya antara nilai panas ini terhadap waktu karena dia sangat tipis. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu dalam eksperimen biasanya kita asumsikan seperti itu. Jadi sangat tipis dan memiliki luas permukaan yang sangat besar, ya, nilai A yang sangat besar. Itu kita bisa anggap mendekati kondisi tunak atau steady state. Oke. Perpindahan panas untuk kondisi tunak satu dimensi kita akan membahas di 3 bentuk umum, ya. Pertama, bentuk permukaan datar, silinder, dan bola. Ya, kita akan lihat distribusi temperaturnya seperti apa, kemudian untuk laju perpindahannya seperti apa, ya. Jadi kita masuk ke permukaan datar. Ya, jadi ini bentuk geometri yang pertama. Nah, ini saya juga sudah bahas di 2 minggu sebelumnya. Ya. Jadi, untuk perpindahan panas satu dimensi di permukaan datar, temperaturnya adalah fungsi dari koordinat X saja, ya. Dan panas hanya ditransferkan pada koordinat tersebut. Ya, jadi ini misalkan X ya. Jadi panas itu kita anggap berpindah pada koordinat X saja. Ya, karena kita ambilnya satu dimensi. Oke. Kemudian kita juga tahu bahwa besarnya perubahan temperatur ya pada sebuah material dengan permukaan datar itu cenderung linear, ya. Jadi bisa dilihat dari si garis ungu ini. Karena itu kita bisa tentukan slope-nya, ya. Ini juga ada hubungannya sama derivatif, ya, sama turunan. Dari sana, kemudian kita bisa mengubah kita bisa mengubah persamaan yang tadi ini ya, Qx sama dengan Ka minus dt per dx ya, menjadi persamaan ini. Ya, kita sudah bahas di minggu lalu. Jadi silakan lihat catatannya di minggu lalu. Ini saya resume. Ya, di transfernya. Oke. Nah, kemudian dalam mempertimbangkan perpindahan panas pada permukaan datar, seringkali nanti kita akan menghadapi kondisi di mana posisi dinding itu tidak hanya satu single ya, seperti tadi. Bisa saja dia berupa susunan seri, atau susunan paralel, atau juga bisa susunan kombinasi, ya. Nah, tahanan panas atau thermal resistance ya kita perkenalkan di chapter ini, itu nanti akan sangat berguna untuk kita menemukan nilai laju perpindahan panas. Ya, jadi nanti saudara akan lihat fungsinya gitu ya, ketika kita menghadapi kasus perpindahan panas pada dinding yang seri. Ya, oke. Jadi saya akan introduce dulu, saya akan perkenalkan dulu satu nilai yang baru ya, kita sebut dengan tahanan panas atau thermal resistance. Nah, oke. Jadi tahanan thermal itu didefinisikan sebagai perbandingan antara potensial dengan laju perpindahan. Ya, potensial
dengan laju perpindahan. Potensial dalam perpindahan panas itu adalah delta T. Ya. Jadi penyebab terjadinya adanya perpindahan panas, potensial. Kemudian laju perpindahan ya Qx. Nah, oke. Jadi kalau kita menggunakan thermal resistance, biar gampang ngebayanginnya, kita bisa pakai analogi listrik. Ya, kita pakai analogi listrik. Mungkin saya perkenalin dulu nih bagian-bagiannya ya. Jadi kalau di listrik, potensialnya itu adalah voltase. Jadi arus itu bisa mengalir karena ada perbedaan voltase. Ya, sama seperti di panas, panas itu bisa berpindah bila ada perbedaan temperatur. Ya, jadi di bagian potensial untuk listrik itu voltase atau V, untuk panas itu adalah beda temperatur atau delta T. Ya. Kemudian untuk arus, oke. Kalau di listrik kuat arus itu kita simpulkan I ya. Jadi besarnya kuat arus itu kita simpulkan I. Di panas yang relevan kita pakai seperti arus ya adalah laju perpindahan panas kita atau Qx. Oke. Kemudian tahanan atau resistance. Nah, jadi kita ada tahanan listrik ya, yang satuannya ini. Saya nggak lupa simbolnya gini kayak masalahnya. Oke. Anyway, sementara di panas kita akan introduce satu nilai yang baru ya, yang kita baru kenalkan di chapter ini, yaitu adalah tahanan panas atau thermal resistance R. Oke. Jadi coba kita bayangkan ya, dalam aliran listrik ya. Ya. Jadi ada di ujung satu kita punya voltase V1, kita punya voltase V2 di ujung kanan. Nah, karena ada perbedaan voltase, maka dia ada arus listrik yang mengalir. Ya. Di mana arus listrik yang mengalir itu melalui sebuah hambatan atau kita sebut dengan R. Kalau saudara-saudara lihat ya, dalam listrik nilai I itu ditentukan dari V1 min V2 dibagi R. Nah, kita pengen adopsi ini di perpindahan panas. Ya, kita menggunakan analogi listrik untuk memahami si thermal resistance di panas. Oke. Jadi kalau saya adopsi di panas, arus atau I ya, itu padanannya dengan Qx. Jadi saya tulis Qx. V1 ya, potensial itu di voltase kalau listrik. Kalau di panas itu adalah beda temperatur. Jadi V1 min V2 ini saya langsung ambil delta T. Ya, delta T. Kemudian nilai R. Ya. Dari sini saya bisa cari nilai R dari konduksi ya, atau resistance thermal dari konduksi. Saya kasih istilah RK. Ya, ini bukan Ridwan Kamil ya, ini maksudnya resistance conduction ya, konduksi. Ya, ini adalah delta T per Q. Oke. Nah, sekarang untuk konduksi kita ingat kembali si Fourier law. Ya, tadi Q, ingat, untuk ini saya sekarang berbicara di permukaan datar ya. Jadi saya akan langsung pakai rumus yang Ka kali delta T dibagi L. Nah, dari sini saya juga bisa dapat delta T per Q itu sama dengan, ya, jadi delta T
Q-nya saya bawa ke kiri ya, atau delta P-nya saya bawa ke kanan gitu ya. Nah, ini akan sama besar dengan L per KA. Ya. Nah, kalau saya masukkan ke persamaan ini, maka nilai RK itu adalah sama dengan L per KA. Ya. Ini saya sudah samarikan di sini. Oke? Ada yang bingung? Saya, Bu. Oke, siapa tuh saya Bu-nya? Saya, Bu, pada Yudi Wirawan, Bu. Oh ya, Yudi. Gimana Yudi? Ini, Bu, untuk kan dianalogikan dari perpindahan voltase itu kan I sama dengan kuat arus sama dengan V1 dikurang V2 per R gitu ya. Nah, Ya. untuk masuk ke analoginya itu, Bu, saya sedikit bingung. Nah, oke. Saya ulang ya. Saya nulisnya acak adul juga kali, jadi pada bingung ya. Sama. Oke, mungkin saya tulis dari sini ya. Jadi I ya arus listrik itu sama dengan V1 kurang V2. Jujur kakaknya. Kon tahu kan? Kan pasti lebihan di Tabanan kan. Kalau ke Tabanan atau Raban lebihan. Aku bibit. Cuy dong nah ini pendidi ngalah didi ada di mail aku gitu kan. Oke. Jadi I sama dengan V1 min V2 dibagi R. Nah, Yudi, sekarang Yudi lihat di tabel ini ya, analogi panas listrik ya. Jadi, kalau kita ambil dari analogi listrik, nilai I itu adalah nilai kuat arus ya. Nah, itu kualitasnya di arus. Yang sepadan dengan nilai kuat arus ini di panas adalah nilai Qx. Jadi sebenarnya kita ini sesimpel kita mengganti komponen di listrik dengan komponen di panas yang sepadan ya. Jadi I itu masuk kategori kualitas arus. Nah, di listrik dia I, di panas dia Qx. Jadi langsung aja kita tulis Qx. Ya, sama dengan voltase. Oke. Voltase dia masuk kualitas potensial. Di listrik disebut voltase, di panas kita ambil beda temperatur. Ya, ini sebenarnya juga T1 minus T2 gitu sebenarnya. Ya. Kemudian dibagi nilai R, nilai tahanan. Ya. Jadi kualitas tahanan di listrik dan di tahanan panas kita sama-sama kasih kode R. Nah, ya. Tapi karena kita lagi bicara konduksi, saya pakai RK. Ya, dari sini sampai sini paham nggak, Yudi? Kira-kira? Atau masih kurang jelas? Paham, Ibu. Tadi kan Bu. Oke, sip. Oke, dari sini kita bisa tentukan nilai RK ya. RK itu sama dengan delta T, ya. Jadi T1 minus T2, saya ambil langsung delta T per Qx. Ya. Jadi kita dapat hubungan nilai tahanan listrik terhadap perubahan temperatur dan laju perpindahan panas. Kemudian kita balik ke Fourier. Saya tulis lagi di sini ya. Beda warna nih. Kita balik ke Fourier. Ya. Di Fourier kita tahu bahwa Q ya perpindahan panas itu sama dengan KA kali
delta T bagi L. Ingat ya, ini saya sudah bicara di permukaan bidang datar aja. Ya, jadi saya langsung pakai rumus yang udah kita turunkan 2 minggu lalu. Ya. Oke. Dari sini kita bisa cari nilai delta T per Qx ya sama dengan L per KA. Oke. Jadi nilai ini kita masukkan ke sini. Jadi RK besarnya tahanan panas atau thermal resistance untuk conduction itu adalah L per KA. Nah, jadi tahanan thermalnya saya udah rangkumkan di sini. Oke, 5 minutes sih guys, 5 menit. Wisnu. Oke, sorry guys. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah kita menentukan tahanan thermal untuk konduksi, ya. Tadi selain Yudi ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. T1 kurang T2 itu jadinya delta T Bu ya? T1 min T2, betul. Jadi delta itu artinya adalah perbedaan ya. Ini kalau saudara-saudara ingat di matematika teknik ya, ini menguak, nggak tahu nih saya matematika teknik kalian di tahun lalu gimana, apakah menyedihkan, apakah sesuatu yang membahagiakan memorinya ya. Ini saya kuak sedikit, kalau kebahagiaan ya bagus, kalau kesedihan ya diterima aja. Jadi delta itu ya, aduh, nih, tiba-tiba. Oke, delta. Delta ini tuh sebenarnya kita pakai untuk mencari nilai perbedaan ya. Perbedaan yang nilainya besar gitu ya. Nilainya besar. Jadi umumnya kita cari untuk average. Tapi ketika kita mempertimbangkan sebuah perbedaan yang sangat kecil gitu ya, dengan sangat kecil misalkan ini delta X gitu ya. Jadi kita membayangkan sebuah nilai X antara X1 sama X2 berjarak nih delta X ya. Terus kita bayangin dia sangat kecil jaraknya. Tuh, dimana ada fungsi limit ya. Jadi limit X mendekati 0, ini biasanya kita tulis dengan D kecil. X. Ya, jadi itu sebenarnya adalah jarak yang sangat pendek. Jadi betul pertanyaannya, delta itu adalah perbedaan panas. Ya. Itu bukan pertanyaannya. Jangan-jangan saya salah tangkap. Udah panjang lebar nih saya bawa memori kalian. Orang tadi bertanya T1 min T2 itu jadi delta T. Betul, betul.
Betul, jadi delta T1, T2 itu jadi delta T, betul. Karena delta itu artinya adalah perbedaan, ya. Ini saya pakai contoh aja delta X. Ya, kalau misalnya delta T tadi ya benar, T1 minus T2 itu sama dengan delta T. Baik Ibu, makasih. Oke, sip. Oke, ada lagi? Oke. Jadi saya akan langsung masuk ke kasus ya di penerapan si thermal resistance. Oke. Misal ada kasus konduksi konveksi ya. Jadi ada dinding nih ya, dinding kita jaga di sini, anggaplah tidak ada fluida yang bergerak ya. Di sisi kiri ini tidak ada. Sorry, saya ganti pena dulu. Sini tidak ada fluida yang bergerak. Ya, kalau saudara-saudara ingat 2 minggu lalu saya bilang perpindahan konveksi itu hanya bisa terjadi bila kita punya fluida yang bergerak. Ya, jadi anggap di sebelah kiri itu tidak ada fluida yang bergerak, tapi di sebelah kanan ada. Nah, jadi ada perbedaan. Perpindahan panas ya dari titik T1 ini, terus dia berpindah secara konduksi ke T2 ya, kemudian dia berpindah dengan konveksi ya ke TF. Nah, situasi ini kita bisa modelkan atau kita bisa analogikan sebagai sebuah rangkaian listrik seri ya. Coba kita lihat. Misalkan ada rangkaian listrik seri ya, di bawah ini ya. Jadi dari sini adalah konduksi, kemudian ini adalah konveksi. Nah, terus kita mau cari tahu berapa sih besarnya laju perpindahan panasnya ya, Q total gitu ya. Berapa? Oke. Sebentar, saya lihat catatan sebentar. Oke, dalam rangkaian seri ya. Seri, bukan sesi, seri ya, listrik nih. Jika saudara-saudara punya rangkaian listrik seri, ya, maka bisa punya 2 sistem gitu ya. 3 deh, 3 sistem gitu ya. Ini ada I1, I2, I3 gitu ya. Nah, dalam rangkaian listrik seri, nilai I1 itu akan sama dengan I2 sama dengan I3. Ya. Kemudian hubungan dari hambatannya ya, kita masih bicara listrik. Ini adalah besarnya R total ya, listrik total ya. Listrik total sama dengan misalkan dia ini R1, ini R2, ini R3. Ini adalah jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini rangkaian seri listrik. Nah, ini kita akan aplikasikan ke panas. Oke. Jadi kita kan sekarang punya 2 medium lah ya. Jadi kita punya 2 medium padat
di mana terjadi konduksi, kemudian yang kedua di mana akan terjadi konveksi. Nah, besarnya Q, ya, Q total itu akan sama dengan Q1, misalkan ya, konduksi ini kita anggap proses 1, konveksi kita anggap proses 2, gitu ya. Jadi Q1 sama dengan Q2, ya. Dia mengambil dari sini, mengadopsi dari sini, ya. Jadi kita bisa sebut aja dia Q. Kemudian kita coba adopsi sekarang tahanan termalnya, R total, ya. Di sini saya udah bicara panas, ya. Jadi saya kasih garis ya. Nah, di atas saya bicara listrik, di bawah saya bicara panas. Oke, R total itu sama dengan, karena kita cuma punya 2 sistem ya, jadi kita ambil R konduksi ditambah R konveksi. Ya, R konduksi tadi kita udah hitung, ya. Itu adalah besarnya L per KA. Ya, di mana L ini adalah tebal si dindingnya, kemudian K adalah konduktivitas termal, dan A adalah luas permukaan normal. Ya, luas permukaan normalnya terhadap perpindahan panas Q. Ya, jadi ini A-nya yang ini nih, sana gitu ya, panjang gitu. Oke, konveksi kita lihat. Ini masih simpel. Konveksi di 2 minggu lalu saya kasih juga laju perpindahan panas konveksi ya. Saya ambil konveksi, itu adalah sama dengan H dikali K dikali delta T. Ya, karena R itu tadi adalah, kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya, kita lihat RK, sorry, ini RK ini bisa konduksi, bisa konveksi juga ya. Jadi RK ini adalah delta T per Q, maka di sini bisa kita ambil delta T per Q C sama dengan 1 per HA. Ya, ini maka sama dengan R. Ini untuk konveksi, mungkin saya tulis saja konveksi. Sama dengan 1 per HA. Nah, dari sini saya bisa jumlahin, tambah 1 per HA. Oke? Sekarang kita akan menentukan nilai Q. Ya. Saya ganti pena. Oke. Kita balik lagi, Q itu adalah delta T dibagi R. Ya. Delta T-nya itu kita lihat bahwa ada perpindahan, perubahan suhu dari T1 ke TF. Ya. Jadi delta T kita bisa masukkan T1 dibagi, dikurang TF. Dibagi R total. Ini R total. Jadi R totalnya itu adalah sama dengan L per KA ditambah 1 per HA. Ya. Ini udah tinggal diselesaikan aja. Ya. Jadi pengenalan kita pada satu konsep thermal resistance ya, atau hambatan panas gitu ya. Itu akan membantu kita pada kasus-kasus seperti ini. Misal kita ketemu konduksi dan konveksi. Ya. Kemudian bila kita punya dinding atau konduksi ya terjadi pada susunan dinding yang seri atau paralel. Ya, yang seri sekarang coba saya lihat. Jadi, misal saya punya dinding nih. Well, dinding ini bisa nggak harus kayak dinding rumah ya, dibayanginnya. Jadi, anggaplah kalau kalian punya material juga gitu.
Jadi misalnya tebal material kalian itu terdiri dari 3 jenis material yang berbeda gitu ya. Oke, ada material 1, material 2, material 3. Oke, jadi ini disusun secara seri ya. Di mana perpindahan panas itu terjadi dari T1 ke T4 di sini ya. Nah, kalau dilihat, kalau saudara-saudara ingat ya, dari yang single wall, saudara lihat dia ada linear menurun ya, T2, kemudian dia menurun lagi ke T3, kemudian dia menurun lagi ke T4. Nah, kalau kita ingin mencari besarnya Q, ya, atau laju perpindahan, kita itu tidak perlu nih kalau misalkan kita pakai thermal resistance ya, kita pakai R, kita tidak perlu mencarinya itu berurutan, tidak perlu berurutan. Lihatnya berurutan tuh maksudnya gini, kita ngelihat dari T1 ke T2, terus kita ngelihat T2 ke T3, terus kita lihat T3 ke T4. Ini nggak perlu kalau kita pakai thermal resistance. Ya, kita bisa lihat, kita bisa tentukan nilai Q itu ya dari nilai T1 ya. Jadi kondisi awal, initial condition T1, kemudian kita bisa lihat dari T4. Kita bisa langsung lihat dari suhu di akhir ya, T4. Kalau saudara-saudara punya 4 material gitu bergabung ya, berarti ini T4 ini maksudnya nggak saklek. Jadi misalkan saudara-saudara punya 4 material ya, di ujung berarti yang pokoknya yang paling akhir, T5 berarti gitu. Kalau saudara punya 2 material ya berarti di T3 gitu ya. Jadi dari nilai T1, T4, kemudian kita harus tahu nilai konduktivitas masing-masing ya. Jadi konduktivitas dinding masing-masing dan tebal dinding. Masing-masing. Oke. Cukup dari 4 nilai ini juga kita udah langsung tahu. Ya, nilai dari laju perpindahan panas. Oke. Sekarang masuk ke persamaan. Oke. Kembali lagi kalau kasus seri ya, itu nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q ya. Karena seri. Ya, seperti listrik tadi. Saya gambarin listrik di sini ya supaya ada bayangan seri ini. Ya. Yang ini S1 lewat sini nih, terus ini ada arus I2 ya. Terus ini lewat arus I3. Nah, I1 ini sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Nah, sama. Q kita juga gitu. Q kita bergerak dari 1 ya, terus kedua, terus ketiga. Misalkan ini kita anggap Q1, ini kita anggap Q2, ini kita anggap Q3. Nah, besarnya Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3. Sorry, ini nggak ada Q4 ya harusnya. Sampai Q3 aja. Sama dengan Q. Oke. Ya, easy peasy. Gampang. Oke. Kemudian, dari susunan seri kita juga tahu bahwa besarnya thermal resistance ya, atau hambatan panas R total itu adalah penjumlahan dari R masing-masing dinding ya. Jadi misalkan ini R1 tambah R2 ditambah R3. Ya. Nah, karena semuanya ini konduksi ya, kasusnya kita bisa pakai L1 per K1 dikali A. Ya, coba saudara-saudara lihat gambarnya. Jadi walaupun ini menggunakan susunan dinding yang berbeda, tapi luas area tegak lurus yang dilewati oleh panas itu besarnya sama. Ya, jadi area ini nih, area ini sama. Kalau saya gambar 3 dimensinya ya.
Jadi A-nya sama. Maka untuk nilai R masing-masing A-nya sama. Tapi tebal dindingnya berbeda dan juga konduktivitasnya kita anggap berbeda dulu ya. Jadi ini L2 dibagi K2 A ditambah L3 K3 A. Ya, ini kita dapat R total. Oke. Kemudian tinggal kita masukin ke persamaan aja. Jadi nilai Q itu sama dengan delta T dibagi R total. Delta T-nya kita cuma perlu lihat T1 minus T4. Ya. Jadi informasi T2, T3 itu kita nggak perlu. Kita cuma perlu suhu di ujung di sisi dinding terluar. Ya. 1/4. Lalu silakan dibagi R. Ya, masukin aja L1 per K1 A tambah L2 per K2 A tambah L3 K3 A. Ya. Ya. Ini udah bisa saudara-saudara aplikasikan nanti dalam soal. Jadi misalkan saya kasih suatu nomor gitu ya, saya kasih suatu besaran, udah bisa silakan diaplikasikan dengan persamaan ini. Nah, untuk kasus seri ini ada yang belum paham? Bingung? Mau dijelaskan ulang? Ibu, izin Bu, Ya. coba untuk masuk ke contoh soal Ibu. Boleh? Nah, sebenarnya ya, saya mau minta maaf nih. Saya untuk perkuliahan kali ini saya nggak siapin contoh soal. Mas Rika. Saya nggak siapin contoh soal. Jadi saya pingin sebenarnya ya, kalau menurut saya, ini kita coba dulu ya metode saya ya. Jadi pemahaman tentang konsep itu melekatnya akan lebih lama. Ya, jadi saudara-saudara pahami konsepnya dulu, ya. Nah, nanti aplikasi angka itu nanti akan lebih lancar gitu. Nah, untuk itu nanti saya akan kasih tugas, ya. Jadi bentuk contohnya, ya. Jadi nanti saya akan kasih tugas. Tapi mungkin saya nggak akan kasih hari ini, mungkin saya kasih besok. Tapi tenang aja kalau misalkan deadline, saya biasa ambil 7 hari dari saya kasih tugas. Jadi misal saya kasih tugas hari esok atau lusa, maka deadline-nya ya 7 hari dari hari diberikan tugas gitu ya. Oke? Nah, kemudian satu hal lagi. Yudi oke ya? Saya udah jelasin ya? Iya Ibu, saya coba memahami Ibu. Oke. Pelan-pelan aja. Saya juga ada rencana buka office hour mungkin ya untuk perpindahan panas. Cuman besok saya ada office hour untuk matematika teknik, Rabu mungkin. Ya. Jadi misalkan ada yang kurang saudara-saudara pahami ya tentang materi hari ini, saudara boleh tanya ke saya di kampus ya. Sifatnya tidak wajib, hanya jika saudara-saudara pengen tanya aja ya. Dan tidak ada nilai tambahan atau apapun. Jadi saya cuma membuka jalur bagi saudara-saudara untuk berdiskusi. Ya, sama-sama berdiskusi dengan saya di kampus. Untuk perpindahan panas mungkin saya kasih di hari Rabu ya. Rabu jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi saya ada di kampus. Silakan datang di antara jam 4 jam 5 sore. Silakan tanya. Nah, ruangan saya itu ada di ruangan sebelah Pak Rihendra. Ya, jadi dulunya itu ruangan laboran, bukan ruang laboratorium. Jadi ruang laboran, saya di situ. Jika jam 4 sampai jam 5 saudara-saudara datang ke sana saya nggak ada, WhatsApp aja saya pasti di kampus. Ya. Oke, jadi untuk perpindahan panas saya buka office hour 1 jam dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di hari Rabu. Ya. Jadi silakan, boleh dimanfaatkan. Kalau merasa memang ada yang mau ditanyakan, silakan datang. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ya, ini nggak wajib sifatnya.
Oke? Oke. Baik, Ibu. Kemudian untuk susunan kasus dinding paralel. Ya. Jadi misalkan saya inilah, anggaplah saya seorang peneliti yang agak kurang kerjaan gitu ya. Jadi saya mau lihat nih, saya bangun satu bidang, tapi saya bangun dari 3 material yang berbeda gitu ya. Misal, saya bangun, well ini sebenarnya di dunia nyata saya juga bingung cari contohnya, siapa sih yang mau bikin kayak gini gitu ya. Cuman for the sake of education ya, jadi untuk pelajaran kita untuk memahami tentang sifat seri dan paralel ya udah saya sertakan aja gitu ya. Jadi saya punya dinding nih yang disusun dari 3 material. Kalau tadi susunannya seri ya, jadi 1, 2, 3 gitu ya. Ini arah panasnya ke sini ya. Ini kita lihat. Jadi arah panasnya nanti melalui luas permukaan yang sama dari 3 material yang berbeda gitu ya. Ini seri. Nah, sekarang saya punya panasnya itu geraknya ke sini. Ya. Nah, dari sini ada penurunan suhu, dari sini juga ada penurunan suhu nih, di sini ada penurunan suhu. Nah, saya pengen tahu Q totalnya berapa. Ya, kondisi ini kalau dalam rangkaian listrik itu kita bisa analogikan dia sebagai rangkaian listrik paralel ya. Nah, ini nih. Oke. Jadi ini saya lihat jam dulu. Oke, make sense. Ini akan menjadi salah satu tugas saudara. Ya, saudara akan bantu develop saya untuk membantu saya develop, persamaan perpindahan panas ya, laju perpindahan panas Q untuk kondisi susunan dinding paralel. Ya. Jadi tugas saudara nanti ada 2 rencananya ya. 2 soal ya. Ini tugas individu. Jadi yang pertama, silakan bantu saya untuk mencari persamaan QX dari susunan dinding paralel. Ya. Nanti yang kedua, saya akan kasih aplikasi susunan dinding seri. Ya, saya akan kasih dengan contoh angka. Oke. Detail tugasnya mungkin saya akan info besok atau lusa paling lambat ya. Nanti saya akan infokan ke Porti. Silakan Porti tolong dibantu untuk info ke teman-teman. Ya. Oke. Ingat ya, selalu hubungkan, ini hint dari saya nih kalau misalkan bingung ya. Hint. Untuk soal ini ya, kasus susunan dinding paralel ya. Hint analogikan dengan listrik. Ya, cari hubungan resistance di listrik untuk listrik paralel seperti apa? Ya, aplikasikan di panas. Cari hubungan nilai I ya, kuat arus untuk listrik paralel seperti apa? Aplikasikan di panas. Ya. Untuk melihat onparnya ya, silakan lihat tabel. Tabel perbandingan
yang ada di slide ya. Slide nomor berapa saya juga agak lupa. Let me see. Oke, slide ini ya. Halaman 12. Ya, misal kalau lupa. Jadi R di listrik itu dipanas apa sih? Terus I di listrik itu dipanas apa sih gitu ya. Jadi saya pengen juga saudara familiar dengan analogi itu gitu ya. Oke, jadi di minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan lanjut membahas konduksi ya. Kita akan lanjut, mungkin kita bahas PR sebentar. Kemudian kita akan bahas konduksi di permukaan silinder dan juga bola ya. Jadi lanjutan dari dinding. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya materi hari ini cukup di sini saja ya. Saya stop share. Nah, awalnya saya mau memperkenalkan saudara-saudara ke calon dosen praktisi ya. Jadi saudara-saudara mendapatkan kesempatan emas nih untuk berinteraksi dengan seorang dosen yang dari industri ya. Kebetulan beliau tadi bergabung, coba saya WhatsApp sebentar ya, mungkin memperkenalkan diri sebentar. Sore. Ya, Angga. Tenov. Halo. Nah, jadi sedikit history nih ya. Jadi saya sama Angga ini dulu teman SMA. Ya, terus kita pisah jalan nih, SMA lulus, saya ke Bandung, Angga ke Surabaya ya. Jadi Angga sekarang ada di Badan Riset ya. Dan nanti Bapak Angga akan membantu saudara-saudara belajar tentang pemanfaatan perpindahan panas pada suatu kasus lapangan. Ya. Nanti jadwal akan saya infokan. Ya, mungkin ini silakan Pak Angga mungkin mau memperkenalkan diri dulu, Pak. Sebentar. Oke, terima kasih perkenalannya Ibu Novia. Ya, perkenalkan, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita masih seumuran lah ya. Kenalkan teman-teman, nama saya Ibu Angga Kristiawan. Dari dulu dipanggilnya Angga. Ini apa namanya? Ya, saya seangkatan dengan Ibu Novia, sayangnya. Tapi apa namanya? Dia kemarin sempat dihubungi untuk membantu sharing ini ya, sharing pengalaman saya kebetulan saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sejak tahun 2015 dan dari tahun 2019 lah. 2019 itu ada di proyek operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga sampah merah putih di Bantar Gebang, DKI Jakarta. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah sering dengar tentang masalah sampah di DKI Jakarta ya, itu mungkin banyak yang coba googling di YouTube, di video YouTube itu sudah ada sih videonya tentang PLTSA Bantar Gebang atau PLTSA Merah Putih yang ada di Bantar Gebang. Nah, itu sedikit banyaknya itu tentang masalah konversi energi, perpindahan panas seperti teman-teman yang tadi pelajari ya. Kemudian dan masih banyak lain lagi pemanfaatan dari segi teknik mesinnya sendiri. Gitu. Kebetulan S1 saya ini teknik fisika dan kemudian S2 saya teknik mesin. Jadinya ya gitulah. Jadinya ya kita bisa sharing bareng-bareng ya. Nanti kita sama-sama belajar. Nanti mohon bimbingannya juga pada Ibu Novia karena kebetulan baru pertama kali saya sharing ke teman-teman mahasiswa ya. Kalau magang sama pembimbingan tugas akhir sih sudah sering ya di PLTSA kemarin. Tapi kalau masalah ngasih kuliah ya baru pertama kali ini. Jadi mohon kalau misalnya ada yang kurang maupun lebih tolong diterima aja lah.
Jadi, Iya, kalau oh iya, satu lagi mungkin. ya Kita, silakan. sorry no, Nah, kita tuh beda ya. Maksudnya Novia itu kan plug dosen gitu. Kalau saya ini plug plug tukang gitu kan ya. saya juga tukang dulu Pak 7 tahun. Saya lebih nukang Jadi, daripada Bapak. sama saya nanti. Jadi bukan DX tadi itu apa? Turunan-turunan itu kita naikin aja lah. Biar nggak turun-temurun. Ya, intinya apa ya? Udah, salam kenal ya semuanya ya. Semoga menyenangkan nanti. Terima kasih. Ini siapa yang ngechat nih? Cie. Ada. Oke. Iya enggak, jadi bedanya mahasiswa semester 3 sama mahasiswa bimbingan skripsi ya, petugas akhir, itu ya mereka ini enggak desperate aja gitu, jadi ada males mungkin. Jadi motivasinya mesti harus dipecut ya. Jadi kalau saya lihat kalau udah tugas akhir, udah pada desperate, mungkin mau lulus cepat buru-buru ya, jadi pada nyariin dosen segala macam gitu, kalau ada pertanyaan langsung. Nah, kalau semester 3 mah masih di tengah-tengah, santai. Ya kalau nggak lulus ngulang lagi tahun depan gitu ya, masih ada ya. Nah, jadi dibantu nanti motivasi saudara-saudara di sini. Nah, saya bilangnya saudara-saudara ya, Angga mungkin bilangnya teman-teman. Saya biar jaga jarak aja nih, biar suspense ya. Jadi tolong dibantu saudara-saudara mahasiswa di sini, motivasinya nanti agar mau berkembang juga, memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada di teknik mesin gitu ya, untuk kemajuan riset dan juga kemajuan RI gitu ya, kemajuan negara. Nah, oke. Nanti jadwal dengan Pak Angga akan saya posting ya, dan juga nanti akan ada tugas besar ya, perpindahan panas. Dan itu nanti dari Bapak Angga. Ya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk saudara-saudara. Jika ada waktu lebih ya, silakan mulai ditonton, mungkin dicari informasi tentang pembangkit listrik tenaga sampahnya ya. Mungkin itu bisa sambil ditonton, dipelajari jika ada pertanyaan, karena Bapak Angga cuma bisa kasih kuliah itu hanya 4 kali. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kesempatan seperti ini kadang-kadang kita nggak dapat lebih dari sekali. Ya, jadi silakan dimanfaatkan waktunya. Nanti akan saya share schedule-nya. Ya, oke. Hari ini itu aja berarti ya. Terima kasih Pak Angga sudah hadir. Jadi Pak Angga ini datang ikut dari awal ya tadi. Jadi lihat kondisi kelas. Ya, terima kasih Pak Angga sudah hadir di perkuliahan kita. Sama-sama, Bu. Oke. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran dan perhatian saudara-saudara ya.